Incast Podcast. Halo. Hai semuanya. Hai. Welcome back to Incast Podcast No Clean. Balik lagi sama kita Jetty. Oke. Tias. Oke. Halo. Hari ini kita ketemu lagi dengan episode yang masih sama dan masih gak jauh-jauh beda ya pembahasannya. Kali ini kita mau ngobrol sama siapa, Tias? Kita mau ngobrol sama, kita sebut aja Maknai Gemoy. Aduh, Maknai Gemoy. Aduh. Siapa ya? Maknai itu apa ya? Maknai itu apa ya? Ini yang kita ajak ngobrol ini, apakah dia seseorang yang dermawan? Tentu. Kita please and welcome aja Amel. Amel. Boleh dari di kamera. Asik. Kuning Kuning. gemoy. Halo, ini Amel, teman-teman Ya. semua. Amel ini salah satu teman PKL kita, tapi bukan magang ya, PKL ya, sebenarnya sama-sama aja lah ya. Iya, sama-sama aja. Amel ini bukan anak kuliahan, masih dede gemoy, dede gemes. Makanya disebut Maknai. Termuda. Yes. Ya boleh, Amel boleh memperkenalkan diri mungkin secara singkat, padat dan jelas. Namaku Maria Amelia, panggil Amel atau Amel Martli juga boleh. Boleh. Oke. Amel. Berarti sekarang Amel nih kesibukannya sekolah ya? Ya, untuk saat ini ya PKL kayak biasa, nggak ada sekolah. Enggak ada sekolah. Berarti PKL nih. Iya, berarti kalau kita dengar kata PKL berarti Amel ini SMK ya? Ya, SMK. Nah, kalau boleh tahu Amel ini di SMK ngambil jurusan apa nih? Aku di SMK ngambil akuntansi, keuangan lembaga, akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi keuangan lembaga. Berarti ini akuntansi ini kita nggak jauh-jauh dari Excel, rumus-rumus gitu ya? Ya. Berarti kalau boleh kepo sedikit ya, akuntansi itu berbeda dengan matematika apa kayak gimana tuh Mel? Kalau aku pribadi bilang berbeda. Kalau matematika mungkin lebih ke rumus, terus lebih kayak apa ya, lebih rumit mungkin. Kalau akuntansi lebih yang kayak jelas, kita ngitung uang. Harus balance ya? Iya, harus balance. Nah, berarti anak SMK di mana tuh Mel sekolahnya? Sekolah aku di SMK Negeri 3. SMKN 3 Kota Bekasi, di Mutiara Gading. Mutiara Gading itu Bekasi. Ya, Bekasi Timur. Mungkin ada teman-temannya Amel yang nonton, halo semuanya. Halo. Nah kalau di sekolah ini berarti ada berapa jurusan tuh Mel di SMK? Kalau di sekolahku ada 4 jurusan. Ada akuntansi, ada TKJ, komputer jaringan, terus ada tata boga, sama ada perhotelan. Nah, kalau kita boleh tahu kenapa Amel tertarik mengambil jurusan akuntansi? Sebenarnya ini lebih ke labil ya. Waduh, kenapa? Awalnya tuh pengen masuk SMK, terus karena ngelihat SNMPTN waktu itu rame di TikTok nih, terus tertarik buat masuk ke SMA. SMA aja deh gitu. SMA pengen masuk di Jakarta. Ternyata karena terlalu muda umurnya, itu belum 15 tahun, jadi nggak keterima. Terus ya udahlah, teman nyaranin udah masuk SMK aja, di Bekasi masih buka nih pendaftaran. Coba-coba pas pengumuman di SMK-nya tanggal 20 kalau nggak salah masuk, lolos, ternyata lolos. Jadi ya udah antara labil dan pengen dan nggak pengen sebenarnya. Sebenarnya greget gitu lah ya. Iya. Nggak pengen. Berarti selama sejauh ini jadi anak SMK dan dengan jurusan akuntansi, kalau boleh tahu ya, itu hal yang paling sulitnya itu apa? Maksudnya dari pelajaran? Iya, pelajaran. Untuk pelajaran kayaknya aku lebih susah ke jurnal, buku besar kayak gitu. Itu besar, mantap. Berarti kalau misalnya Amel ini kan udah kelas 2 ya teman-teman, kalau PKL di SMK, berarti sudah tahu ya ke depannya kita mau ngapain, kita mau apa. Kalau kayak gue dan Tias itu kan kuliah. Nah, kalau Amel ini maunya ngapain nih? Kalau lulus
masuk SMK nih, pengennya sih kuliah. Kuliah. Tapi ya tergantung nantinya gimana, kelanjutannya gimana, rencana Tuhan sih. Iya. Iya benar. Masih menjadi misteri berarti ya. Iya, Masih benar. misteri. Oke. Berarti kita akan moving on ke magang lagi. Ya, ini seru nih. Karena Amel ini berproses sama kita dan mungkin kurang lebih kita baru kenal Amel tuh bulan Agustus ya Yas ya. Nah, sebelum ada kita nih Amel tuh berarti sendiri. Nah, berarti beradaptasi, menyesuaikan diri tuh sendiri. Itu cara Amel kayak gitu gimana tuh bisa beradaptasi? Sebenarnya lebih ke apa? Mungkin lebih ke so akrab, tapi masih menjaga sikap. Tapi ya gitu, kesepian mungkin karena nggak ada teman yang seumuran, terus yang nggak ada teman lah. Iya sih. Awalnya mungkin sulit ya. Iya, sulit. Boleh tuh ya yang lain kita sikat abis. Oke. Selama Amel magang di BHS nih ya, nah ada nggak sih kendala Amel selama magang di BHS? Nggak ada mungkin. Nah, Mungkin ya yang satu tadi itu nggak punya teman, Nggak punya teman. karena nggak ada yang seumuran yang magang bareng tuh nggak ada. Jadi setelah kita masuk di BHS Ya, ini jadi banyak kendalanya. Justru lebih banyak nih. apa itu? Lebih asik, lebih banyak pengalaman, mungkin kayak denger dari kalian tentang kuliah tuh kayak gimana, terus kuliah tuh ada apa aja, nanti kayak gimana, kayak gitu. Jadi lebih tahu banyak. Lebih banyak pengetahuan ya, dari wawasan. Tapi kalau kendalanya sendiri selama ternyata tiba-tiba ada 4 orang masuk di tempat magang gitu, ada nggak pasti komunikasinya kah? Ada rasa nggak enak, karena aku kan di sini paling muda ya, maknanya. Jadi takut entah salah ngobrol, salah omongan, atau sikap yang mungkin kalian nggak suka, terus yang nggak langsung ngomong ke aku gitu. Intinya ada rasa sungkan ya. Nah itu pasti kita semua ngerasain. Ya lanjut ya, mari kita sikat nih. Oke, karena kita tadi belum tahu nih BHS itu apa sih. Nah, kalau dari Amel sendiri tahu nggak sih apa itu BHS? BHS itu singkatannya dari PT Bersih Harum Sehat. Udah benar. pasti tentang kebersihan, tentang pembersih rumah tangga, terus yang berhubungan dengan kebersihan lah. Kayak ini contohnya karbol, terus cuci piring, kayak gitu, pelembut, pelicin, nih. Ini karbol. Karbol spray. Nah berarti kalau kita ngomongin BHS itu nama PT-nya ya? Iya benar. Nama brandnya Nuklein. Yes. Kalau teman-teman ada yang mau beli, boleh? Silakan. Bisa order di sini. Nanti nomornya di sini ya. Nah, berarti karena kita udah ngomongin tentang sekolah dan sekolah, kita masih mau bahas magang. Di sini hal tersulit di tempat magang tuh apa? Tapi ini pekerjaan ya? Ini pekerjaan. Sejauh ini mungkin yang sulit itu cuma waktu awal-awal masuk. Waktu itu dites sama Pak Kosti tentang akuntansi. Kita Excel 10. Ternyata masih banyak yang keliru, terus masih banyak yang salah karena memang di sekolah itu kan seminggu sekali doang ya belajar komputer. Jadi nggak yang terus-terusan belajar akuntansi di komputer gitu. Memang berarti harusnya intens ya? Iya. Karena mungkin nih gue juga anak SMK ya. Kebetulan tapi gue bukan anak akuntansi, gue anak admin yang ngurus-ngurus surat. Gue mungkin kalau boleh cerita sedikit, memang kita harusnya lebih intens di komputer karena kita bekerjanya di komputer. Mungkin pesen aja buat Bapak Menteri, kali aja Bapak Menteri nonton ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Sarannya mungkin buat anak SMK lebih intens di komputer dan labnya sih. Iya, di fasilitasnya itu. Dan juga harus banyak tahu tentang Excel ya. Nah, iya. Karena di dunia kerja itu Excel penting banget. Benar asli. Itu kepake banget dan sebenarnya kita juga nggak bisa terus-terusan ngomong tentang sekolah aja ya. Dan kitanya pribadi juga harus mau nyari tahu. Tutorial sekarang di YouTube banyak sayang. Iya. Bisa yuk. Iya gitu intinya.
Nah, berarti kalau pekerjaan Amel tersulit ya udah. Dan mungkin teman-teman Amel juga sekarang berarti lagi PKL juga ya? Masih lagi PKL. Iya. Mungkin kesulitan teman-teman Amel dan mungkin sama kayak kita berdua yang udah kuliah gitu. Karena kuliah kita juga nggak banyak pakai Excel ya. Iya, benar. Iya, jadi kita kurang gitu. Dan itu memang shock sih karena awalnya kita juga sama kayak dia. Kita juga dites gitu. Sama Pak Kosti juga. Iya, nggak Pak Kosti juga. Kalau Pak Kosti nonton Sarangnya. Sarangnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke, berarti selama kita di tes Excel sama Pak Kosti kita juga dapat rumus-rumus baru ya yang belum kita Cara ketahui di cepatnya sekolah. tuh ada. Berarti kalau pekerjaannya itu tersulit, berarti yang disenengin nih apa? Iya. Pekerjaan yang disenengin selama magang gitu. Iya. Aku suka waktu itu disuruh packing di pabrik. Hai, senang Itu banget. seru sih karena kayak ada banyak bercandanya juga mungkin sama karyawannya. Terus juga lebih ke tempat terbuka. Seru aja nge-labelin produk, terus masukin ke kardus, nutup botol tuh lebih seru aja. Bekerja di lapangan memang menyenangkan sekaligus Ya. panas ya. Iya. Sekaligus healing juga. Iya. Tapi baju kita nggak akan bau karena kita pakai deterjen Deterjen clean. clean. Ada Pasti pelembab dong. dan pewangi. Halus, mantap. Apalagi Tias, mari habiskan ya. Oke. Ini pertanyaannya banyak loh ya. Banyak loh Mbak. Gak apa dong. Kayaknya kita sampai jam 5 pagi nih. Oh, nggak apa-apa. Sama ya, sama. Jangan asal 3 hari 2 malam aja. Oke, nggak sanggup. Kasian juga nih. Oke, kita mau tahu lagi nih hal apa yang paling berkesan di tempat magang ini menurut Amel? Aduh. Yang paling berkesan mungkin dari kebersamaan ya. Dari karyawan-karyawannya, terus yang bisa merangkul gitu. Masih kayak mungkin aku bertanya kayak gimana sih caranya gitu, masih bisa mengajari ya bahasanya. Itu aja sih. Berarti di sini seperti yang dibilang Angelin sama Iki di episode sebelumnya Sebelumnya, ya. ditonton ya teman-teman. Berarti kekeluargaannya kental ya. Kekerabatannya mantap. Iya. Mantap. Keren. Oke, kita mau kepo lagi nih. Selama di magang pasti kita ada bosen ya Iya, magang boleh. gitu. Nah, cara Amel mengatasi rasa bosan tersebut gimana tuh? Mungkin sambil dengerin lagu atau sama kalian nih kakak-kakak yang lagi magang nih suka yang kayak ngajak bercanda gitu, jadi nggak bosan sih untuk sekarang ini. Mungkin awal-awal memang bosan karena nggak punya teman. Sendiri. Iya, sendiri. Yang Nah berarti sekarang statusnya pun sendiri. Tolong. Gak apa-apa. Kita bertiga juga sendiri. Sendiri korban. Next try. Nggak bercanda. Jangan sampai. Oke. Jangan lagi. Iya jangan lagi. Udahan. Berarti selain kesibukan PKL ya. Tadi kan Amel udah nge-mention Markli itu. Nanti mungkin editor boleh ditambahin cering fotonya Markli. Boleh nih di sini. Selain kesibukan, berarti Markli ini berarti Amel tuh K-popers ya? Iya dong. kita juga K-popers. Iya, K-popers. Harus dong. Harus dong. Itu berarti menjadi pelipur lara lah ya. Tapi bukan lagu Vicky Prasetyo ya, tolong. Berarti itu menjadi suatu alternatif dari kesibukan-kesibukan gitu ya. Itu boleh diceritain sedikit-sedikit dong tentang Korea-Koreanya gitu. Maksudnya gimana nih? Koreanya tentang awal suka atau Iya, Awal suka. Awal jadi K-popers tuh gimana? awal jadi K-popers itu karena diracunin oleh saudara sendiri, sepupu sendiri. Jadi ya awalnya dia ngajak-ngajak kayak ngasih tau MV gitu kan. Terus ke awal pandemi 2020 aku mulai mendalami K-pop dengan sendirinya, kayak ini siapa, terus drama Korea juga sama gitu. Jadi kayak mencari tahu sendiri, bukan dari orang lain lagi gitu. Oh, inisiatif sendiri. Wah, keren banget. Berarti selain K-pop itu ada hobi-hobi lain nggak selain itu?
Hobinya itu aku untuk hobi berenang ya. Oh, Tapi untuk sekarang hobinya itu apa ya? apa ya? Hobinya adalah Makan. makan. Itu kebutuhan kalau makan. Kebetulan. Itu doang sih hobinya. Hobinya baru berenang aja ya. Berenang. Jadi Oh, apa? sama-sama dengan Apa? musik. Dengar musik. Jadi apa-apa tuh harus denger musik Biar nggak stres. biar Ya. nggak stres. Benar. Berarti kalau ngomongin musik, singer favoritnya siapa? Siapa ya? Risa kah? Yovian, no kah? Ketuaan ya Yovian. Ya ketahuan deh. Saya anak 2000-an. Siapa ya? Siapa ya? Mungkin kangen band suka. ST12. ST12, ST manis jangan dong. Jangan. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau singer nggak ada berarti boy group atau girl band tuh. Aduh, itu untuk favorit nggak ada lagi. Salah satunya itu semuanya banyak. Semuanya banyak. Oh berarti Amel ini ngulfan ya? Ngulfan Iya. ya, Bukan satu dua lagi, udah banyak banget. Kalau kita ngomongin Korea nih kan sekarang Korea udah marak banget ya. Bahkan benar. brand-brand besar pun brand ambassadornya juga Korea. Korea. Mungkin nanti Nuplin juga brand ambassadornya Boleh nih NCT nih, Iya. Boleh kecil. Iya, NCT Lincil atau langsung ber-23, gak apa-apa. Nggak apa-apa ya guys ya. Iya, gak apa-apa. Gak tahu kita besoknya gajinya gimana. Bercanda ya teman-teman. Tapi kalau menurut Amel dengan perkembangan K-pop sebanyak ini, Amel masih menjadi sosok yang nasionalis gak sebagai warga negara Indonesia? Masih dong. Masih keren. Masih mencintai lagu-lagu Indonesia ya kan. Nggak mungkin lah apa-apa Korea gitu. Tapi kalau gue denger-dengar ya, sekarang gue juga K-popers nih. Emang kalau dari Korea itu kita bisa dapat uang juga ya? Itu gimana ceritanya tuh, Mel? Gimana ya? Mungkin jualan kan? Oh, mungkin untuk menjadi admin GO. GO tuh apa tuh? Mungkin ada yang GO nggak tahu. tuh kayak jasa titip dari produk-produk Korea, dari album, photocard atau merchandise lainnya, terus di jasa titip ke Indonesia. Mereka ada adminnya, ada bagian packing, jadi kayak tetap jadi perusahaan tapi mungkin namanya beda-beda gitu. Oh gitu. Dia sangat menguntungkan ya menjadi Iya. K-popers ini. Ya, ada menguntungkannya ada enggak. Ada Bikin enggaknya. miskin juga. Waduh, Merchandise-nya banyak nih. Apalagi kalau kita nge-stan boy group dari SM Entertainment. Oh, Iya, benar itu sekali. mahal-mahal. Iya. Jadi tolong mungkin SM Entertainment Indonesia kalau lihat ini kita boleh collab bareng-bareng. Turunin dikit harganya Iya, juga turunin nggak harganya. boleh. Kalau Iya. itu nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ngasih kita tiket konser 127 boleh. Boleh, November nih kan. Boleh. Nah, karena kita tadi udah denger merchandise ya, Nah. sama PC nih. Nah, aduh. Nah, Amel sendiri tertarik nggak ngoleksi PC sama merchandise K-pop? Untuk tertarik pasti ada ya. Nah, iya. Setiap K-popers pasti ada. Cuma ya itu kunci awalnya adalah duit. Duit ya. Duit pasti duit. Kalau untuk album aku belum tertarik untuk mengumpulkan album, tapi untuk photocard sekilas ada yang murah-murah nih ya di tag gitu. Tapi berarti photocard ini masih ada yang murah ya? Masih dong. Soalnya kan kita kalau kita lihat di TikTok kita nggak nyebut merek ya. Ada yang 10 juta, 20 Iya. juta gitu kan. Itu tanggapan Amel sendiri tentang yang overpriced berarti namanya ya. Itu bahasa kerennya overpriced. Itu gimana tuh? Mungkin kayak sekarang ini kan merchandise lagi membarak-baraknya nih. Maksudnya lagi tinggi-tingginya, jadi mereka tuh naikin harga kayak mungkin kesempatan dalam kesempitan ya. Iya. Jadi yaudah nih photocard dinaikin harganya gitu, atau mungkin dia beli di harga yang murah cuma dia menyebutnya itu di harga yang lebih mahal gitu. Sebenarnya kalau ngomongin PC ya, PC gitu. Gue tuh nggak terlalu ngerti nih ya. Kita korek aja nih ya. Iya. Nah sebenarnya PC yang mahal itu PC yang dari mana? Kalau banyak yang bilang kan dari benefit album atau apa. Nah, Mungkin dari fansite ya. Oh, Apa fansite. yang kalau misalnya Master lagi event-event terus photocardnya juga yang terbatas, mungkin cuma ada 10 atau berapa gitu. Itu bisa dijual lebih mahal, kayak berjuta-juta gitu. Kadang-kadang lihat Twitter juga nih ada yang jual 5 juta, 3 juta gitu. iya sih. Soalnya waktu itu gue juga pernah baca di internet ya.
ada yang sampai jual PC-nya Taeyong itu sampai 80 juta. Nah, itu nggak tahu tuh dari mana, kayaknya bukan dari album, makanya bisa semahal itu ya. Kalau album masih harga-harga ya di bawah 200 mungkin. Iya sih. Sikat ya, lagi ya. Iya. Kita masih ngomongin Korea nih. Kalau Amel sendiri tertarik nggak sih buat nonton konser K-pop nih? Apalagi yang deket-deket bulan ini ya. Ini deket-deket ini sangat banyak, bukan deket-deket ini, tahun ini tuh Tahun ini. bener-bener semuanya tiba-tiba datang ya kan, terus bikin schedule kayak besok nih tanggal November, apalagi Novembernya banyak banget nih. Iya, November banyak. Ada apa aja tuh boy grupnya? Ada NCT Lichia, ada Stray Kids, ada Astro, terus ada banyak banget deh kalau nggak salah. Sampai nggak bisa di-list Iya. ya. Nggak bisa lagi di list. Bingung nih mau nonton konser Bingung nih. siapa. Untuk tertarik nonton konser mah pasti ada lah ya. Iya. Tapi balik lagi butuh duit. Itu. Memang sangat butuh duit gitu. Duit. Memang ini K-pop merajalelanya parah sih. banget. Parah banget sih. Ada salah satu brand skincare juga mau ngundang Oh Sehun ke sini. Nah, Oh iya, Sehun. iya. Pusing kan kepala pusing kan suami-suami kita ke sini, istrinya nggak bisa nonton nih. Gimana ya gitu. Berarti kita udah ngepo-ngepoin tentang K-pop nih. Apakah Amel salah satu seperti penganut seperti saya? Apakah Anda wibu? Tidak. Sepertinya tidak ya guys ya. Cuma kalau misalnya ngelihat teman nonton tuh kadang suka kayak ajarin dong jadi wibu gitu. Cuma karena mendengar episode sangat banyak nih, saya sudah kayak udah males gitu. Jadi kayak ya udahlah mager namanya gitu kan. Karena saya wibu ya gitu. Saya juga wibu. Dia juga wibu ya, banyak wibu. Banyak wibu. Amel nggak mau jadi wibu. Iya. Mana ya? Nanti dulu deh. Skip dulu ya. Tapi wibu nggak bawa bawang karena ada deterjen nuklin. Apa lagi harus. Cuma dinuklin ya teman-teman, ingat cuma dinuklin. Nah kita mau sedikit melipir lagi ke BHS. Nah kalau buat Amel sendiri karyawan di sini tuh gimana? Karyawan di sini tuh jujur baik-baik. Boleh nanti editor kasih background sedih. Di dong. Baik. Editor udah pusing guys. Di BHS, di Rexom, di TIJ itu karyawannya baik-baik, masih mau membantu, terus tidak memilih-milih, kayak tidak membeda-bedakan kita ini anak magang, situ karyawan gitu, enggak. Berarti berasa kayak punya keluarga kedua Iya, ya. Betah, kadang saking betahnya kita sampai sore. Sampai sore, terus banyak canda tawa ya tuh banyak banget. Ya. Dan kemarin juga abis nangisin seseorang gitu. Dengan cerita. Ya kalau nonton boleh di komen. Kalau nonton boleh komen. Iya. Ya. Terus udah kayak gitu nih kita mau nanya tentang di benak Amel. Wah ini sedih sih kalau ngomongin hati sedih. Di benak Amel nih kita melipir sedikit ya. Kan kita beda generasi. Iya. Kita kan apa sih kita Z apa milenial? Mereka Z ya? Gen Z. Kalau kita milenial. Kita milenial yang jompo ya guys ya. Ya, kalau kita mau sedikit kepo-kepo ke Amel. Amel ini di SMK apakah seperti lagunya Nicki High School in Jakarta? Aku High School in Mutiara Gading guys, bukan Jakarta. High School in Bekasi. High School in Bekasi. Berarti kalau di Bekasi, katanya kan kata orang SMA itu segala puncak-puncaknya percintaan nih. SMA SMK lah ya. Iya. Maka Amel merasakan seperti yang dikatakan itu? Tidak. Wah kenapa? Karena gimana? Yang belum pengen mungkin. Di kelas pun akuntansi tuh kan cowok jarang ada yang minat ya. Oh iya. Jadi di kelasku cuma ada 5 cowoknya. Terus mungkin aku juga di sekolah kurang berbaur ke anak-anak lain, jurusan-jurusan lain. Jadi nggak terlalu memperhatikan laki-laki kayak cakep ini ganteng ini kayak. Sekelas berapa murid itu? 34 sekarang. Oh, banyak ya. Banyak. 2-nya udah keluar, itu 36 harusnya. 2-nya udah keluar. Mungkin nggak kuat akuntansi ya. Banyak banget coy serius.
Gue shock loh. Gue masih S34. Iya, 5 kelas. 5 kelas maksudnya gimana? Akuntansi 5 kelas. Oh 5 kelas. 5 kelas. 5 kelas itu 34 juga? 34 juga. Ada yang 36, ada yang 37. Oh, Maksudnya sampai mau 40. Iya. Itu gue terakhir jujur ya, mungkin Cerita sedikit. cerita sedikit. boleh. Gue yang sampai 30 itu terakhir SD coy. Iya gak sih? SD gak sih yang sampai temen-temennya sampai 30 gitu. SMP, SMK baru 20-20an gitu temen-temennya. Ini berarti bersama dengan 30 orang itu banyak ya. Berarti itu beraneka ragam dramanya tuh banyak. Drama anak SMK tuh kayak gimana sih? Mungkin gak SMK doang ya. Iya, Mungkin SMA, atau SMP pun pasti punya satu circle yang kayak itu aja. Benar. Di perkuliahan pun juga kan. Perkuliahan mungkin ada ya kan. Jadi mungkin pertemanannya itu harus yang sehat. Gimana sih bahasanya ya? Harus menjaga diri untuk tidak ikut-ikutan dengan mereka. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Iya, nggak boleh ikut-ikutan guys. Ya, mungkin kalau udah ke bawah arus kita udah anak zaman gitu. Dan kita jadi lupa kita tuh siapa. Iya. Apa yang kita cari? Ya jangan ya. Karena kalau gue di SMK juga kayak gitu sih. Apalagi akuntansi ini perempuan semua gitu. Dan apalagi katanya cowoknya cuma 5, berarti nggak ada yang bisa take control gitu. Iya, ada. Iya, karena kalau SMP dulu kan kita masih ada cowoknya gitu. Masih teratur lah kelasnya. Berarti kalau cewek semua ini drama. Dramanya banyak. Lebih banyak dan bisa membuat perpecahan di mana-mana gitu. Iya, benar. Makanya mungkin buat teman-temannya Amel di sini Tobat semua ya. Kita saling merangkul gitu supaya karena Karena apalagi 3 tahun bareng nih, nggak yang setahun 2 tahun. Ini 3 tahun bareng terus. Oh berarti nggak ada di switch gitu ya? Nggak ada, pindah nggak kelas ada. ya? Nggak ada. Untuk SMK ini nggak ada. Berarti sama kayak Bapak Tias, 4 tahun suntuk bareng terus gitu. Berarti susah juga ya menjadi anak SMK itu tidak sulit dan tidak mudah juga gitu. Mau nggak mau ya kita harus lihat teman kita itu mulu 3 tahun. Iya. Kedengarannya mah SMK enak. Nih habis sekolah bisa langsung kerja. Gitu. Tapi dengar dari orang cari pekerjaan itu nggak gampang. Yes, benar banget. Ya, jadi ya SMA SMK sama aja, sama-sama cari ilmu gitu. Berarti pada intinya adalah balik lagi ke kitanya, bagaimana kita memandangi hidup kita. Iya, benar. Lama-lama ini kayak acara Mario Teguh. tapi buat Amel nih pesen dari Amel, buat teman-teman Amel mungkin yang lagi nonton semangat PKL-nya atau apa? Mungkin ya dibilang tadi jangan ikut-ikutan. Yes. Cari jalan yang terbaik aja. Kalau kalian ikut-ikutan ya pasti dipandang jelek sama guru atau sama orang-orang lain, apalagi kayak misalnya kelasnya nih udah dicoreng nih dari guru, kayak guru udah tahu semua kelas itu kayak gini. Terus ya kalau bisa jaga diri aja, cari pertemanan yang baik gitu. Ya sih. Semangat PKL-nya. Semangat PKL. Semangat bikin laporannya. Laporan revisi. Iya, revisi laporan tuh. Laporan itu tuh berarti menceritakan tentang PKL ini ya. Ini berarti Amel kan PKL di rumah pun pasti bantu orang tua. Itu pasti kan suntuk ya coy gitu kan. Rasa-rasanya juga kita pengennya kalau bahasa kerennya healing gitu. Nah, ini Amel ada rekomendasi tongkrongan sama liburan kan? Gak ada sih. Memang gak ada yang menarik gitu. Di Bekasi ini tidak ada yang menarik. Nggak ada. Bercanda. Jangan dong. Nggak ada kayaknya. Tapi biasanya Amel kalau liburan ngapain? Kalau liburan minggu mungkin lebih yang kayak jalan-jalan ke mall, itu juga ke mall doang sih kayaknya. Aku malu. Nggak yang jalan-jalan sampai ke puncak gitu enggak. Kalau Sabtu libur PKL, libur sekolah dibantuin mama. Oh, bantuin mama kalau ngapain sih? Jualan. Asik. Keren nih. Halo mama kalau nonton. Halo. Pasti nonton mama pasti. Berarti bantu orang tua dan paling healingnya ke mall lah ya. Iya, gitu doang. Makan jajanan di mall gitu. Iya. Nah, Amel, ada nggak sih jajanan favorit Amel? Jajanan favorit Atau makanan favorit? Ada dong. Amel bisa dibilang nih pemakan segala.
Enggak dong. Apa ya? Aku lebih suka ke mungkin martabak. Sama kita. Martabak atau mie. Siapa sih yang nggak suka mie? Benar. Siapa yang nggak suka mie? Kalau ada komen di bawah. Iya. Ya nanti Mau komen. kita bertiga samperin nih. Gitu. Kenapa nggak suka ini? Kenapa nggak suka ini? Gitu. Berarti makannya tuh sukanya martabak. Martabak manis kah? Martabak manis. Martabak manis. Manis. Kita nggak di-endorse ya guys. Martabak itu tidak mengendorse gitu. Mungkin kalau ada orange, kalau mau makan orange martabak tuh enak tuh guys. Enak banget itu. Boleh di komen. Boleh lah. Martabak dan mie. Ya sih, itu makanannya Indonesia banget sih. Iya. Semua orang pasti suka. Iya, medok abis gitu kan. Berarti kalau kita nih sedikit-sedikit kita mau kepo ya kata Amel. Amel itu nanti kan seperti yang Amel bilang tadi, Amel mau kuliah. Nah, jadi nanti mau ngambil apa tuh? Prodinya, fakultasnya, jurusannya mau ngambil apa? Kalau mungkin kalau nggak lanjut akuntansi, aku mau mengambil ilmu komunikasi. Oh saya. Ini juga berawal dari kakak-kakak magang ini yang meracuni kalau ilmu komunikasi itu seru loh. Gitu. Berarti racun kita berhasil. Tapi untuk masuk parking belum ya, belum meracuni itu. Berarti nggak jadi sejuta ya? Nggak jadi student get student kayaknya namanya. Berarti mau ngambil akuntansi dan ilmu komunikasi. Iya, di antara dua itu. Di antara dua itu. Berarti kalau lanjut dengan akuntansi itu next level berarti. Iya, Bukan next levelnya Aispa. bukan itu salah, itu begini. Iya, itu begini. Berarti next level di kesulitannya. Nah, kalau Amel udah ada universitas belum ya taksir gitu. Untuk jadi taksir dari kelas 8 aku naksir sama UGM. Wow, keren banget. Semoga terwujud. Amin. UGM ya. Iya. Berarti nanti jauh ya di Jogja. Jadi arek-arek Jogja. Apa sih bahasa Jawanya? Wong Jawa. Wong Jawa. Wong Yogyakarta. Jadi cewek lebih halus nanti, Iya. nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Kebarbaran ini tetap dilanjutkan. Harus. Harus kental. Apalagi kebekasian kita ini. Iya gitu. dong. Berarti di UGM ya. Keren banget ya. Iya, keren banget. Amel di usia sekarang sudah tahu mau kuliah di mana. Saya dulu Iya. Dulu. lulus aja udah syukur. Bercanda ya. Tapi memang buat teman-teman di rumah gitu, adik-adik gitu, memang harus disiapkan ya siap itu penting. Persiapan Iya. sekarang. Karena masuk kuliah aja susah ya. Susah. Mau negeri mau swasta juga sama aja. Gitu. Dan intinya sebalik lagi seperti konser dan lain-lain adalah uang gitu. Benar. Iya betul itu. Kalau di UGM tuh Jogja. Gue kok nggak Jogja sama kayak London sih. Kota pelajar Kota pelajar. Iya kota pelajar. Terus satu lagi di sana tuh banyak ininya tempat liburannya gitu ya. Destinasi wisata. Destinasi banyak. Terus wisata. biaya hidupnya kan juga murah. Iya, benar banget. Benar. Keren. Semoga kita nanti lihat Amel pakai alma mater Amin. UGM. Amin. Coklat ya kan. Bikin podcast di sini lagi. Nah udah kalau udah kayak gitu Mel, kita mau kepo nih ya. Ah. Amel ini pernah kepikiran nggak mau kuliah di luar negeri? Jujur enggak. Kenapa? ini sedih nih kayaknya. Kenapa ya? Mungkin karena aku anak satu-satunya. Oh, Untuk anak keluar tunggal. kota pun nanti sedih mungkin. Apalagi keluar negeri yang harus butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk balik lagi ke Indonesia. Jadi belum ada kepikiran aja. Mungkin nggak tahu kalau nanti S2 atau Ya. Yes, karena kita keluar negeri selain kuliah juga mencari sosok gitu. sosok seseorang. Sosok seseorang yang bisa memperbaiki segala-galanya ya. Boleh Jaehyun kalau ada nonton ini Nih, komen. mati ini kalau boleh nih mati, boleh kok. Bisa apa ya? Oh iya. Kita Lucu ya Tias biasanya orang Jepang. Dulu kita dijajah Jepang. Sekarang Tias dijajah sukanya sama Jepang. Iya. Berarti belum kepikiran lah ya untuk kuliah luar negeri. Tapi ada nggak seandainya nih pengen gitu? Masih Iya, terbayang-bayang masih nggak? terbayang nggak? Pengen ke Korea kan? Pengen. London. Ya. Korea pasti pengen. Korea Selatan ya, Korea Selatan. Jangan Korea Utara itu jangan, tidak boleh. Berarti kepikiran lah ya, sedikit kepikiran lah, boleh. Gue juga pengen kuliah di Korea sih, di Korea Selatan ya. Pengen di Yonsei biar nanti
kakak tingkatnya Canyol gitu. Canyol kan sama Beyonce ya. Iya. Ya banyak banget biasa tadi Jaehyun sekarang Canyol gitu. Semuanya aja. Memang Ini semua. para suami banyak. Iya, banyak sekali. Berarti kita udah ngepoin sampai sana. Nah, satu lagi. Kita belum tanya ya, Apa itu? Apa tuh? Amel dan Amel kapan Anda selesai Selesai. magang di UKS? Aduh, Sedih. bulan ini kelar. Aduh. Padahal baru bentar banget ya. Bulan ini kita. kelar. Iya. Tanggal 28 Oktober aku selesai. 8 Oktober selesai. Iya. Terus nanti abis magang, abis PK mau ngapain tuh? Ngapain ya? Ya mungkin kesibukan lebih kayak setiap harinya mungkin ke warung bantu mama. Terus habis itu mungkin kalau di rumah lanjut buat laporan, buat poin kayak gitu. Buat sidang PKL-nya nanti. Mempersiapkan untuk kelas 3 juga Iya, ya. benar. Karena sebentar lagi tahap penentuan Amel mau kemana. Amel naik kelas. Naik kelas. Keren. Nanti kalau mau masuk Ilkom teman-teman, ditarakan kita aja. Iya, tanya aja. Tapi kayaknya nggak ketemu kita sih ya, Yas. Karena kita udah lulus. bye. Bye. Canda. Dari tadi kita ngobrol, dari tadi kita seru-seruan. Kayaknya apa nih Yas? Apakah masih ada lagi? Apakah sudah semua? Oh iya, kelupaan nih. Aduh, Tentang kuliah juga. asik. Apa nih? Apa sih yang terlintas di benak Amel tentang kuliah? Tentang kuliah mungkin yang dibilang tadi levelnya lebih tinggi. Jenjangnya lebih dewasa, terus harus lebih gimana ya, mengambil apa sih, mengambil keputusan kayak S1 nanti tuh mau kemana, abis lulus kuliah tuh mau kemana. Terus mungkin pergaulannya lebih dewasa, lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Ya sih, karena kita juga yang S1 sampai sekarang kita masih mikirin ya, masih mikir. nasib kita mau Nasib kemana. kita mau kemana habis lulus nanti. Iya benar. Yang pasti bekerja. Iya, pasti. Bantuin orang tua. Iya, bantuin orang tua. Lulus pun syukur. Iya, Bener loh. lulus pun syukur. Syukur. Lulus pun syukur. Pusing, cenah. Mungkin tips buat adik-adik aja di rumah kalau mau kuliah, pikirkanlah jurusan yang sesuai dengan kesukaan kalian. Iya. Karena buat Amel juga, karena biar menjalankannya lebih enak, lebih enjoy. Yes, benar. Dan semoga nanti bertemu dengan perkumpulan orang-orang yang suportif. Jangan yang toksik Iya, jangan yang toksik loh. Yang toksik mantan aja. Mantan aja ada yang toksik di sini? Tidak ada. Ya syukurlah nggak ada. Nggak ada ya. Berarti memang saya aja gitu. Mungkin kalau nonton di bawah boleh di komen. Gak usah komen kalau nggak boleh nuklein. Nggak boleh nuklein. Ya seperti itulah ya. Kita dari tadi udah banyak banget ngomong teman-teman. Atau mungkin Amel mau menyampaikan sesuatu untuk kita berdua. Silakan sebelum kita tutup. Untuk kalian berdua, Asik. terima kasih sudah ngajak podcast. Pertama itu. Kedua, makasih untuk pengalaman-pengalamannya, untuk belajar lebih. Jadi sedih. Belajar kayak lebih tahu tentang komputer, kayak itu tuh kayak gini-gini, jangan kayak gini-gini. Maksudnya lebih belajar untuk lebih dewasa lagi. Asik. Terus juga sering dibilang kalau kuliah tuh nanti kayak gini, jangan kayak gini gitu. Jadi lebih nganggep kayak punya kakak sendiri. Kalau buat gue, karena gue anak tunggal juga, gue jadi berasa punya adik ya. Iya. Kalau saya berasa punya anak ya, saya berasa punya anak, saya maminya gitu. Kalau gue sama teman-teman gue kayak gitu ya. Kalau udah deket banget, itu levelnya udah bukan sahabat dan teman, bukan saudara, anak gue gitu. Jadi ada yang macem-macem, gas. Mungkin Amel mau nyebutin nama teman-temannya di sini buat nonton dan beli produk Nukrin, siapa aja disebutin? Nggak ada, jangan deh. Jangan. Temennya nggak ini. Temennya harus pakai Nukrin ya teman-teman. Iya, temennya harus pakai Nukrin semuanya. Betul itu wajib dan harus. Harus. Betul. Kita
sudah Sudah Iya. cukup semua ya. Ya, cukup Jawab semua. semua. Terima kasih banyak Tias. Terima kasih. Terima kasih banyak Tias dan Amel. Semoga kita semua sukses di sini. Amin. Jangan lupa di like, Komen and subscribe. Selamat tinggal. Dadah. Because